Halo Sobat Nimstu, kembali lagi di YouTube channel ini. Buat kalian yang baru aja kesini, hai. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Halo Sobat Nimstu, nah kali ini Nimstu bakalan jelasin kepada kalian bagaimana cara untuk mencari akar secara manual. Siapa di sini yang dulu kalau misalnya mau mencari akar itu harus ngaliin satu-satu? Itu sama percis banget kayak aku dulu. Jadi aku sendiri dulu mencoba mencari akar itu dengan mengkalikan suatu bilangan itu secara satu-satu ya teman-teman. Jadi cara mencari akar secara manual ini sebenarnya ada di SD, tapi aku sendiri aja lupa ya teman-teman. Nah jadi ini aku mau membagi kepada kalian semua ya, agar kita bisa mencari akar tanpa harus mencoba-coba lagi untuk mengalihkan suatu angka ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, jadi di sebelah kanan video aku ini udah ada tabel kuadrat 1 sampai kuadrat 10. Nah, jadi penting untuk kalian ketahui bahwa kalian ketika ingin mencari akar secara manual ini, kalian perlu tahu atau menghafal dari kuadrat 1 sampai kuadrat 10 ini. Oke, nah di sini aku udah tabel. Kemudian di sini aku mau nyiapin sebuah contoh ya. Dan di sini aku mau bikin formatnya terlebih dahulu. Oke Sobat Nimstu, nah jadi di sebelah kiri ini Nimstu udah ada format ya. Untuk lebih mempermudah aja sih sebenarnya. Tanpa ini juga, tanpa kotak-kotak ini sebenarnya kalian bisa kok ngerjainnya. Nah tapi untuk mempermudahnya di video kali ini biar kalian lebih cepat paham, jadi Nimstu bakalan kasih formatnya seperti ini ya. Misalnya contoh nomor 1 adalah akar dari 144. Ingat, untuk mencari akar secara manual ini dengan cara ini itu untuk mencari akar yang di atas 10 ya teman-teman, 10 kuadrat, di atas 10 kuadrat. Nah jadi kalau misalnya yang di bawah 10 kuadrat ya masih bisa lah kita untuk mengingat atau menghafal dengan cara biasa aja, mengalihkan seperti cara biasa seperti itu. Nah tapi kalau untuk di atas 10 kuadrat itu kan udah sulit. Nah makanya cara mencari akar secara manual ini bisa digunain untuk mencari akar yang hasilnya di atas 10 kuadrat ya teman-teman. Nah jadi di sini Nimstu punya contoh soal nomor 1 144 ya, akar dari 144. Nah di sini kita akan tinggalin dua angka sebelah kanan. Jadi kita hanya akan melihat angka satunya aja ya. Nah jadi di sini berapa kali berapa ya, harus angkanya sama ya teman-teman, yang hasilnya itu 1 atau dekat dengan 1. Maka isiannya sudah pasti adalah 1 dikali 1 ya teman-teman, karena nggak boleh lewat dari 1 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita 2 kali 2 artinya kan 4, dan 4 itu udah lewat dari 1 kan. Nah jadi kita nggak boleh. Nah jadi di sini Nimstu bakalan tulis 1 dikali 1, jadinya adalah 1. Terus kita kurangin seperti biasa, kita turun ya 44-nya. Oke, kalau udah dikaliin seperti ini dan sudah dikurangin, kita lihat tadi kan kita mau ngaliin 1 dikali 1 tuh. Sekarang kita tambahin 1 ditambah 1 ini. Kita tambahin ya teman-teman. Jadi 1 ditambah 1 adalah 2. Kita taruh di sini 2-nya di depan kotak yang sebelah kiri ya teman-teman. Oke, kalau udah diletakkan, kita akan mencari angka di dalam kotak kuning itu yang sama lagi. Caranya adalah kita melihat angka ujung dari yang ini. Nah, ini angka ujungnya adalah 4 ya teman-teman. Maka kita akan mencari kuadrat yang hasilnya itu 4. Ujungnya itu 4 ya. Di sini ada 2 pangkat 2 atau 8 pangkat 2 karena ini 4 ya. Kalau 8 pangkat 2 itu 64. Jadi sama-sama 4 juga ya teman-teman. Nah jadi di sini kita akan coba buat 2 kali 2 yang ini aja dulu ya. 2 dikali 2. Nah di sini kita akan kaliin 22 dikali 2 ya. Kita ikutin yang hasil penjumlahan 1 tambah 1 yang tadi, yang ini yang ini 22, jadinya 22 kali 2 adalah 44. Jadi habis. Maka isiannya adalah, kita lihat di kotak yang di sini, kotak yang kuning yang pertama itu 1 ya, sama-sama dikali 1. Terus yang kotak nomor 2 ini adalah sama-sama dikali 2. Maka akar dari 144 itu adalah 12. Jadi diambil dari angka di dalam kotak yang pertama, terus diambil dari angka yang dalam kotak kedua ya. Oke, kita akan langsung ke contoh soal berikutnya aja ya. Oke, di sini aku punya akar dari 289.
seperti yang aku bilang tadi, kalau dua angka di sebelah kanannya kita abaikan dulu ya. Maksudnya nanti kita hitungnya. Nah, jadi kita akan melihat angka 2-nya dulu. Nah, kita akan mencari berapa kali berapa yang hasilnya itu 2 atau mendekati 2. Jadi kita masih menggunakan 1 kali 1. Karena kalau misalnya kita menggunakan 2 kali 2 ya, yang ini. Nih, kita masih menggunakan yang 1 kali 1 ya. Karena kalau misalnya kita mau menggunakan 2 kali 2 itu hasilnya 4 dan dia lebih dari 2 ya. Kita nggak boleh lebih dari 2. Nah, jadi di sini kita akan gunain angka 1 ya masih ya. 1 kali 1. Oke, di sini kita akan tulis 1 dikali 1. 1 kali 1 itu adalah 1. Jadi kita turunin aja, kurangin. Ini 9 terus 8 terus 1. Nah, sekarang kita tambahin angka yang udah di dalam kotak ini. 1 ditambah 1 itu 2. Kita tulis di sini. Jadi pertambahan antara ini dan ini ya teman-teman, ditambahin. Ya, jangan lupa ditambahin. Kemudian kita langsung tulis aja di samping kotak nomor 2 ini ya. Yang kotak yang kedua. Nah, terus kita akan mencari ya nilai yang ujungnya 9 ya teman-teman. Nih. Berapa kali berapa yang hasilnya bakalan ujungnya itu 9 untuk ditaruh di kotak yang nomor 2 ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku bakalan cari yang ujungnya 9. Itu ada 3 kali 3 ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini 3 kali 3 karena hasilnya itu 9 ya. Atau juga bisa 7 kali 7 loh. Nih, karena ujungnya juga 9. 49 kan ujungnya 9. Nah, jadi di sini kita coba dulu ya. Coba 3 kali 3, kita tulis di sini 3 sama 3 ya. Kita akan kaliin 23 kali 3. Jadinya itu 69. Karena hasilnya bukan 189, maka 3 ini berarti salah ya teman-teman, bukan 23 kali 3. Tapi kita coba selanjutnya coba ke 7 ya, coba. 7 kali 7. Jadi kita coba kaliin 27 kali 7. 7 kali 7 itu 49 ya teman-teman. Nah, jadi 2 kali 7 itu 14. 14 tambah 4 itu adalah 18. Maka hasilnya itu udah bener ya teman-teman, 189. Maka jawabannya adalah kita lihat di kotak nomor 1 itu 1 dan di kotak nomor 2 itu 7 ya. Yang di kotak aja ya teman-teman. Jadi akar dari 289 adalah 17 ya teman-teman. Oke, kita coba ke contoh soal lain. Nah, jadi di sini NIMS tuh punya soal 1024 ya teman-teman. Jadi 24-nya itu kita nggak usah lihat dulu ya teman-teman. Nah, jadi kita hanya mencari berapa kali berapa yang angkanya sama itu akan menghasilkan 10 atau mendekati 10 dan nggak boleh lebih dari 10 ya teman-teman. Nah, maka kuadrat yang hasilnya itu dekat dengan 10 itu adalah kuadrat dari 3 ya teman-teman. Karena 3 kali 3 adalah 9 ya. Kalau misalnya kita mau ambil 4 kali 4 kan 16 hasilnya. Jadi kita nggak mungkin gunain 4 ya. Kita bakalan gunain 3 kali 3. Jadi di sini kita tulis 3 kali 3 ya teman-teman. Di kotak ini. 3 kali 3 itu 9. Jadi kita kurangin seperti biasa itu 4, 2, terus 1. Jadinya 124. Nah, terus kita tambahin 3 tambah 3 ini. Ya teman-teman, kita tambahin 3 tambah 3 itu 6. Nah, sekarang kita tinggal cari angka berapa yang ujungnya itu 4 ya teman-teman. Kuadrat berapa yang ujungnya itu 4. Ada 2 kali 2 karena hasilnya itu 4 ya teman-teman. Ada 8 kali 8 karena ujungnya juga 4 ya. 64 itu ujungnya 4 juga. Nah, jadi kita coba dulu ya. Kita coba masukin dulu yang 2 mungkin ya. Kita masukin dulu. Oke. Nih. Jadi kita coba 62 kali 2 ya teman-teman. 62 kali 2 yaitu 124. Udah sama ya, makanya di sini benar kalau di sini 124 ya teman-teman. Nah, jadi hasil dari kotak yang pertama sama kotak yang kedua ya angkanya itu adalah 32. Jadi akar dari 1024 itu adalah 32. Jadi pokoknya kita lihat angka yang di dalam kotak pertama dan kotak kedua ya teman-teman.
Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya. Nah, jadi di sini Nims tuh punya 2304 ya. Akar dari 2304 kan ribet juga ya kalau misalnya kita mau coba ngaliin ya suatu angka kayak gitu kan. Satu-satu kayak gitu ya. Jadi di sini kita bisa gunain cara manual ini. Nah, jadi kita lihat 04-nya itu kita abain dulu, kita nggak usah lihat dulu. Jadi kita coba cari kuadrat berapa yang hasilnya mendekati 23 ya teman-teman nih. Mendekati 23. Nah, jadi di sini yang mendekati 23 adalah 4 kali 4 ya. Karena itu kalau misalnya kita mau ambil yang 5 kali 5, 25 ya, itu udah lebih. Jadi kita akan ambil 4 kali 4 karena 4 kali 4 itu 16. 4 kali 4 ya teman-teman. Hasilnya adalah 16, kita kurangin seperti biasa. Oke. Nah, jadi setelah dikurangkan hasilnya 704 ya teman-teman. Nah, sekarang kita tambahin 4 tambah 4 itu 8. Jangan lupa ditambahin ya. Nah, jadi kita tinggal cari angka yang ujungnya adalah 4. Nah, jadi di sini ada 2 pangkat 2 karena hasilnya 4 ya. Ada yang 8 kali 2. Hasilnya itu 64 karena ujungnya juga 4 ya teman-teman. Nah, jadi kita coba aja dulu kaliin 82 kali 2. Isiannya adalah 164. Ini sudah pasti salah ya teman-teman. Berarti itu yang di dalam kotak bukan 2 isiannya ya. Pasti isiannya adalah 8 ya teman-teman. Kita coba ya kaliin 88 kali 8. 8 kali 8 64 ya teman-teman. Oke, 8 kali 8 64, 64 tambah 6 adalah 704, bener kan? Nah, jadi dia punya dua kemungkinan gitu ya kalau misalnya ada dua pilihan. Jadi akar kuadrat dari 2304 adalah 4 dan 8. Jadi 48 ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, contoh selanjutnya adalah 3969 ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan cari kuadrat yang hasilnya itu mendekati 39 ya. Nah, jadi yang dekat dengan 39 itu adalah kuadrat dari 6 kali 6 ya teman-teman. Karena 6 kali 6 itu adalah 36 ya. Jadi dia dekat dengan 39. Jadi di sini kita bakalan tulis 6 dikali 6 hasilnya adalah 36 ya teman-teman. Kita tinggal kurangin seperti biasa. Nih, udah. Nah, terus kalau udah dikali terus dikurangin itu kita tambahin ya teman-teman. 6 tambah 6 itu 12 ya. Nah, sekarang di sini kita tinggal cari yang ujungnya itu 9 ya. Angka yang ujungnya itu 9. Entah dia 3 pangkat 3 karena 3 pangkat 3 itu hasilnya 9, atau 7 kali 7 karena hasil dari 7 kali 7 itu 49 dan ujungnya itu 9. Nah, kira-kira menurut kalian isian di dalam kotak ini ya, di kotak ini dan ini itu 3 atau 7? Kalian komen ya di bawah ya teman-teman, karena ini adalah giveaway. Jadi buat kalian yang mau ikutan giveaway ini, kalian tinggal komentar di bawah menurut kalian isiannya 3 atau 7. Dan kasih penjelasan kenapa kalian anggap 3 atau 7 itu adalah jawaban yang benar. Dan jangan lupa juga untuk ikuti persyaratannya, yaitu dengan mensubscribe YouTube channel ini, kemudian follow Instagram educationallearn_, karena disitu bakalan diumumin pemenangnya. Oke, contoh selanjutnya adalah 5625. Nah, jadi di sini kita akan cari hasil kuadratnya yang nggak lebih dari 56. Nah, jadi di sini kuadrat yang hasilnya nggak lebih dari 56 adalah 7 dikali 7 ya teman-teman. Di sini kita akan buat di sini 7 kali 7 ya. Oke, 7 kali 7 itu adalah 49. Kita kurangin seperti biasa. Oke, 725. Nah, kalau udah dikaliin dan kita kurangin kayak gitu, kita tambahin 7 ditambah 7 itu 14 ya teman-teman. Nah, 14. Nah, sekarang kita bakal cari angka untuk dimasukkan dalam kotak yang kedua ya teman-teman. Cara mencarinya itu lihat ujung lagi ya, 5. So, pasti ini adalah 5 ya teman-teman, karena yang ujungnya 5 itu ya 5 kali 5 hasilnya 25. 25 itu ujungnya 5 dan itu nggak ada, yang lain nggak ada kan. Nah, jadi yang 5 ini dia sendirian. So, pasti isinya di sini adalah 5 ya. Kita coba kaliin aja. 145 kali 5.
Nah, bener kan guys? Hasilnya adalah 725 ya. Jadi di sini di kotak pertama itu ada angka 7 dan di sini yang di kotak kedua ada 5. Maka dari itu akar dari 5625 adalah 75 karena didapetin dari di kotak pertama ya angka 7-nya, terus 5-nya itu didapatkan dari kotak yang kedua ya teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel aku supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat video. Kalau kalian punya pertanyaan, saran atau kritik, kalian bisa tinggalkan komentar. Dan jangan lupa untuk men-share video ini kalau teman-teman kalian membutuhkan. Terima kasih. See you in my next video. Bye bye.